suami istri. Ya. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Jangan pernah menyerah, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. tak pernah janji dan selalu rata. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. ulang di dalam. Tuhan tak pernah janji dan selalu biru. Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji dan selalu rata. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
Jangan pernah menyerah, nyanyikan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mujizat Haleluya Bapak. Pada sore ini kami pasangan suami istri datang menghadapmu. Kami berseru memanggil namamu Tuhan. Pasti Kau hadir dengan kami. Kami tahu kami manusia lemah. Langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata. Banyak permasalahan yang kami hadapi di keluarga kami, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mau ikut campur tangan permasalahan kami menyelesaikan. Terima kasih Tuhan. Kami pasangan suami istri kami datang dengan bersuka cita pada sore ini, mau mendengar firman-Mu. Kami kalau memanggil namamu, Engkau selalu hadir. Biar lawatan Tuhan menyertai kami pada sore ini. Kami selalu yakin bahwa Tuhan sanggup melawat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami. Berkati kami dari awal pertengahan ini. Terima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan sampai kami ada hari ini. Karena semua ini berkat kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang hadir di tengah kami, menyertai kami Tuhan. Kami tidak sendirian karena Tuhan itu baik dalam hidup kami. Kami selalu bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu melawat kami. Kami punya permasalahan yang keluarga, Engkau selalu akan memberkati karena jalan tidak selalu rata. Karena Tuhan banyak yang memberkati kita dalam keluarga. Memang dalam keluarga masing-masing punya permasalahan, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia selalu akan memberkati kita dalam masalah apapun yang Dia lakukan ini. Semuanya untuk kebaikan kita semua. Terima kasih Tuhan. Pada sore ini kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Biar Tuhan punya acara. Sebentar kami akan memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Biar Tuhan hadir di sini untuk memberkati kami semua. Hanya dalam nama-Mu kami bersorak syukur. Haleluya. Amin. Ada satu sobat tuh yang setia.
kasih pada minggu ini. Puji Tuhan, minggu ini memang minggu yang melelahkan juga. Apalagi kita BPD Banten jadi tuan rumahnya Rakernas sama Pasca Gembala. Memang cukup lumayan dari Senin sampai Kamis. Kamis saya makanya nggak datang doa. Saya pulang berapa jam 5:30 lewat saya. Kayaknya jam 6 lewat sudah itu. Selesai acaranya semua, jadi ngantar ke bandara, pulang. Nah, dalam perjalanan, saudara, pas di Tanjakan Sengir itu, sebelum Tanjakan Sengir saya sudah lihat satu trek yang bawa barang banyak. Dia duluan kan ke saya, dia naik. Sebenarnya Tuhan udah bilang, ya hati-hati. Tapi saya tahu saya tetap ikutin, tapi saya kasih jarak gitu. Pas ke atas begitu, dia sudah di atas. Rupanya dia mati mesinnya. Jadi dia langsung dia sudah mati mesinnya. Saya sebenarnya kalau saya sudah di hati itu udah ambil kanan aja. Tapi saya kayaknya ya, saya bilang, kanan itu macet. Nanti kan harus lurus ke sana di pikiran saya. Karena ini mobil kan sudah mau masuk sang yang mau lurus kan. Saya masa sih? Dalam hati itu terus kuat. Itu udah ambil kanan, saya enggak. Saya lihat dia berhenti. Enggak lama dia mundur. Aduh, saya mundurin lagi mobil saya mundurin. Di belakang sudah ditarik. Waduh, ini rupanya Innova di belakang. Nggak tahunya saya terpaksa harus berhenti. Mobil itu meluncur udah kayak apa gitu. Terus langsung. Nah, dalam hati saya pasti kamu nanti radiator sama lampunya yang parah. Ya sudah, tungguin aja. Jadi pas ada orang yang itu turun, mereka taruh lagi batu mobil treknya, baru dia jalan, akhirnya dia bisa naik lagi. Saya hanya tanya, gimana? Nggak apa-apa kayaknya sih. Udah, akhirnya kita jalan, orang yang treknya itu bilang, Pak, kita cari tempat yang luas ya. Oke, saya bilang. Udah, jadi jalan lurus. Pas saya minggirin mobil, dia juga minggir. Tapi orangnya baik. Gitu. Pas dia turun. Wah, dia mungkin lihat juga saya, bukan saya kan beda gitu. Pas saya turun, dia langsung, Pak, maaf ya. Iya, maaf. Kita melihat dari mobil. Pas lihat mobil, oh iya. Tapi memang kuat ya. Tapi dia catnya dia malah yang nempel di mobil saya. Baru yang sebelah kiri itu memang dia agak kebuka begitu. Dia langsung, maaf ya Pak, saya memang gimana ya. Itu tadi saya mau ngerem enggak, ya sudah, saya bilang nggak apa-apa, jalan aja. Kalau udah kalau ini begini ya sudah. Kita sama-sama berarti ini ada masalah ya, kita masing-masing gitu. Udah dia jalan, saya jalan. Aja saya dalam hati, iya. Tadi itu kan sudah bilang, kamu ambil kanan aja. Berarti saya yang ini juga ngeyel, saya ngeyel juga gitu ya. Gak mau ikutin apa yang dikatakan Tuhan. Tapi apapun juga begitu, apapun sudah terjadi begitu. Tapi pada saat saya tadi saya bawa, tadi BPD membawa ke Senen. Tapi akhirnya saja di ruko depan blok kita itu ada reparasi itu, saya masuk di situ, masukin, dia bilang, oh ini sampai sore jadi. Puji Tuhan, semua juga waktu perbaikannya berapapun itu sebenarnya bukan dari uang saya sendiri. Ada juga pada saat saya diberkati ya itu sesuai juga, berarti Tuhan juga bertanggung jawab buat itu. Jadi saya tidak ada keluar, Tuhan siapkan. Walaupun memang itu harus masuk bengkel, tapi sudah Tuhan siapkan. Jadi saya percaya ya Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi, kalau kita terus mempercayai Tuhan pasti menolong kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, dia pasti menuntun kita. Walaupun kita memang sudah ngeyel, tapi Tuhan tetap dia mengasihi kita. Hanya saya bisa menyelesaikan pembayarannya. Itu pun bukan dari saya pribadi. Ada orang yang memberikan juga untuk berkat kita. Tuhan berkati.
Silakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada kita lanjut, kalau ada silakan. Tuhan Shalom. Betul kesaksian Bapak Yumai tadi saksikan di sini. Itu juga Pak Edi mengalami tadi pagi. Tapi bedanya kalau Pak Yumai itu di tanjakan Sangiang, di jalan yang mendaki, kalau Pak Edi itu di jalan yang rata. Itu persis kejadiannya di rumah duka yang Oasis ya. Jadi dia biasanya memang dia itu kalau pagi itu sampai di rumah itu sekitar 6:30. Tapi tadi saya lihat jam udah jam 7 ini belum pulang kemana ya gitu. Dalam hati kecil saya cuma berdoa, Tuhan kiranya Tuhan jaga jangan sampai terjadi apa-apa. Saya menunggu di gerbang, menunggu terus gak lama kemudian pas saya mau masuk dia datang. Saya tanya kenapa Tuhan. Dia ceritakan kejadiannya ada sebuah truk yang mungkin truk itu memang kecelakaan itu sudah agak tua. Entah bagaimana kejadiannya, jadi spion itu disentil sedikit. Saya tanya orangnya gimana Pak, mau tanggung jawab nggak? Sempat juga dia bilang ada debat sedikit. Terus kata saya, dia tidak mau karena dia bilang sama seperti Mimi bilang, dia minta maaf juga. Dia tunjukkan juga dompetnya bahwa dia tidak mempunyai apapun di dompet itu. Untuk mengganti rugi juga tidak ada duitnya. Saya hanya bilang, ya sudah, nanti Tuhan yang ganti. Karena saya di sini belajar untuk bagaimana ya, saya belajar untuk mengampuni. Sampai Pak Edi itu ngoceh-ngoceh, ya nggak bisa begitu, kemudian segala macam namanya. Ya emosi, saya cuma bilang, sudahlah, biarkan saja, kasihan juga orangnya. Lagi pula dia nggak punya, dia sudah tunjukkan itu dompet itu nggak ada apa-apa. Yang penting kamu tidak ada sedikit pun yang kena. Masalah berkat biarkan Tuhan yang mengganti. Saya hanya bilang, sudah sekarang makan sajalah, nggak usah pikirkan yang tadi. Jadi dalam setiap pencobaan itu memang benar-benar di bulan-bulan ini kami banyak sekali, dan banyak juga bantuan dari saudara Siman di tempat ini, terutama saat anak kami Jessica itu untuk daftar ulang kembali ya. Banyak yang harus dibenerin dari mulai akte lahirnya yang bermasalah. Tadi saya bersyukur saya punya saudara-saudara Siman yang membantu. Tanpa sebutkan satu persatu namanya, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak. Baik yang sudah mensupport kami, yang berjerih lelah, semuanya saya ucapkan banyak terima kasih. Karena di daftar bulan itu nggak sama seperti waktu semester 1. Itu banyak sekali perubahan di tempat dia kuliah itu. Dan memang kami akui banyak memang kekurangan kami, baik dalam segala surat-surat juga yang saat ini masih dalam kepengurusan, tetap dibantu. Dan kami juga sangat bersyukur untuk semua doa-doa saudara Siman di tempat ini ya. Kami percaya kalau anak kami pun bisa semester kedua dengan nilai yang puji Tuhan memang luar biasa. Dia hanya 1 nilai C-nya, yang lainnya A+ semua. Kami bersyukur bukan karena kemampuan kami, bukan karena kepintaran anak kami, tapi semua karena berkat pertolongan dari Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat saudara-saudara seiman kami yang membantu kami dalam doa maupun dalam segalanya. Kiranya kita tetap dalam satu keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin ya. Bapak Ibu yang punya masalah banyak, saya sendiri juga udah 2 minggu ya di tanah gocap itu. Bapak Ibu tahu sendiri, saya dari sekolah budi itu kami keluar
diem nih, udah kami udah diem nih, nyelonong motor sebelah kiri, tabrak kami. Hanya bisa maaf ya Pak, maaf begitu doang. Mau cacat itu. Aduh, gue bilang ini aja udah diberhenti sama tukang apa istilahnya kalau bilang Pak Ogah itu udah lama kali berhenti kanan kan kasih yang kanan kiri dulu, baru kami bisa belok kanan kan, mau ke jauhnya menggonjol. Nah itu, ya udah deh, kata mamanya ya biar nanti kita ketokan, kita plastik itu kena Pak, jadi dia jatuh. Bawa ceweknya lagi, aduh saya bilang ya udah dah, mau diapain dia bilang kalau udah begini. Padahal kita udah diem dari tadi di situ, tetap aja sabar saya bilang ya. Nah itulah Pak, kita kan namanya orang ya, permasalahan pasti ada, cuma kita harus selalu berdoa. Bapak Ibu, saya undang berdiri, mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau inginkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bu Dedi masuk dalam doa firman Tuhan. Bapak yang baik, kami memuji Engkau ya Tuhan semuanya berkenan anak-anak ya Bapa. Bila saatnya kami mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya dengan firman-Mu yang mengerti yang kasih Tuhan daripada pasti hidup tempat ini ya Bapa. Dari orang-orang awal dulu semua ada bersama-sama dengan nama-Mu. Ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu, lain puji Tuhan. Kitab Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal yang kedua.
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, tetapi kita membaca saja ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7 kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Minggu lalu dalam ibadah pasutri saya sampaikan ada satu poin, yaitu tentang komunikasi. Salah satu yang menjadi perhatian khusus hari-hari ini di dalam keluarga Kristen, baik di dalam seminar-seminar anak-anak, seminar dewasa, seminar keluarga, selalu dikedepankan temanya tentang komunikasi. Lembaga apapun itu mencatat tentang pentingnya sebuah komunikasi di dalam keluarga. Nah, kata komunikasi itu pertama kali muncul di dalam bahasa Latin, itu dipakai kata komunis, dipakai kata komunis. Nah, kalau kita belajar mencermati kata komunis itu, sebenarnya ideologi yang dibangun oleh komunis itu baik. Tidak ada pembedaan antara orang kaya dan orang miskin, begitu. Jadi semuanya dianggap sama rata. Itu adalah misi, itu adalah tujuan dibentuknya ideologi komunis pada waktu itu. Tetapi kemudian berlanjut, ketika ideologi itu sudah menguasai dunia sedemikian rupa, jadi berubah visinya. Menindas yang lemah, menindas yang kaya, sehingga yang punya kekuasaan pada waktu itu memiliki kekuatan penuh untuk mengatur dan seterusnya. Nah, komunikasi atau komunis itu pertamanya memiliki pengertian sama. Jadi tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, perkembangan sampai hari ini, kata komunikasi itu memiliki pengertian begini: adanya sebuah pemikiran dua arah yang memiliki satu makna dan pesan untuk dapat diterima secara bersama-sama. Jadi komunikasi itu melibatkan dua arah. Kalau dalam konteks suami istri, komunikasi itu tidak monoton milik daripada suami. Tapi komunikasi di dalam suami istri, hubungannya dengan pernikahan itu ada dua arah. Jadi ada dua arah yang memiliki satu makna, kemudian makna itu bisa diterima keberadaannya secara bersama juga. Nah, itu berkomunikasi. Jadi ada dua arah, ada lawan gitu. Semisal kita sebagai suami berbicara
membicarakan sesuatu, baik tentang program, tentang tujuan, tentang masa depan kepada istri. Dikomunikasikan, dibicarakan secara bersama, cari titik temunya. Dari segi ini apa untungnya, apa ruginya, lalu bagaimana kita mengejar, bagaimana kita mencapai tujuan dari komunikasi itu. Selalu dalam komunikasi itu ada dua arah. Nah, persoalan yang muncul hari-hari ini di dalam konteks pernikahan, dalam komunikasi kita, tidak terjadi hal yang demikian. Komunikasi itu hanya satu arah saja. Entah suami kepada istrinya, entah istri kepada suaminya. Inilah yang kemudian menjadi persoalan pelik di dalam keluarga Kristen itu sendiri. Sebab menurut saya 80% keluarga itu akan berjalan dengan baik ketika komunikasinya itu berjalan dengan baik. Memang saya sudah bosan ya sepertinya membawa alat komunikasi, sudah jenat gitu. Jadi kalau saya pergi itu saya usahakan nggak membawa handphone. Pergi kemana saya nggak membawa handphone gitu. Bukan berarti mau menghilangkan jejak, tidak. Tapi kayak sekarang itu bagi saya ya alat komunikasi kok hanya bukan menjadi sesuatu yang baik, tetapi justru menjadi alat peniada komunikasi. Contoh kasus di dalam keluarga kita, dan ini tidak hanya dialami oleh anak-anak Tuhan, kepada semua. Di dalam satu ruangan, keluarga ayah, ibu, anak 3, anak 4, begitu. Semua punya alat komunikasi masing-masing. Sehingga yang terjadi di dalam keluarga itu bukan interaksi antar sesama, tetapi masing-masing sibuk dengan alat komunikasinya. Masing-masing kita sibuk dengan handphone kita, melihat informasi, melihat drakor, ya, melihat Instagram, melihat Facebook. Kita berhadapan dengan TikTok setiap hari, dengan WeChat dan seterusnya. Waktu kita habis di situ. Ada yang berkata, toh itu keluarga saya tidak ada masalah gitu. Saya mau katakan begini, untuk sesaat, untuk sementara betul tidak ada masalah. Tapi dalam jenjang yang lebih luas, dalam jenjang tingkat yang lebih tinggi, pasti ada persoalan nanti. Menurut saya sekali lagi 80% komunikasi itu berjalan dengan baik, maka kebahagiaan keluarga juga akan terjalin dengan baik. Kalau komunikasi itu sudah dirampas hanya dengan alat komunikasi, ini kan sudah bahaya. Makanya di Jepang hari-hari ini booming kan. Saya lupa namanya apa gitu. Jadi sekarang itu anak-anak muda, usia senja, usia tua, mereka lebih banyak mengurung diri di kamar. Bukan hanya dalam hitungan hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
dengan lingkungan. Mereka membangun diri eksklusivisme. Pertanyaannya, bagaimana komunikasi itu terbangun antar sesama? Jadi ketika kita belajar manusia itu sebagai makhluk sosial, sekarang di Jepang itu sudah terbantahkan gitu. Mereka tidak membutuhkan orang sesamanya. Di Cina ada informasi hari ini. Orang kalau mempergunakan mata uang kertas itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang lucu. Sekarang di Cina sudah tidak memakai uang secara fisik. Mereka membayar. Kemarin Ibu Gembala belanja di depan itu toko sayuran. Ibu Gembala, saya nggak ada uang cash, ada QRIS nggak? Saya nggak ada, tapi rekening ada gitu. Kalau Bapak Ibu di toko ini loh, apa namanya? Cabai. Iya. Jualan cabai. Jualan cabai, jualan saya di depan ini, gitu. Kecil. Sekarang sudah pakai handphone gitu. Saya berdoa. Dalam sekop yang kecil begini sudah mulai merajalela. Memang betul mempermudah, mempercepat. Nah, kemarin saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, Pak Yunet, di Rakernas BPD Banten juga. Ya karena sakit. Dulu ilmu eksak, matematika, fisika, kimia itu di atas kertas luar biasa. Setelah sakit sekarang dia susah begitu. Dia harus pakai handphone. Beli 100.000, misalkan pakai uang 100.000, harga barang itu 73.250 gitu. Dia kebingungan, sehingga harus pakai alat komunikasi, pakai kalkulator baru bisa. Nah, inilah perubahan-perubahan yang muncul. Mungkin hari ini kita tidak melihat efek samping dari kualitas kecanggihan teknologi itu. Tapi sebenarnya kita sedang dirusak komunikasi kita. Sedang dihancurkan komunikasi kita. Berapa banyak kan kita sering komunikasi itu kita lewat chatting gitu, lewat WA. Mami udah makan belum? Mami ada di mana? Padahal dia di kamar sebelah. Ini kan sesuatu yang mengerikan menurut saya. Nah, ada satu negara yang sekarang mulai mengembalikan posisi ini. Saya lupa, negara yang tingkat kebahagiaan itu 90%. Ada yang tahu siapa? Negara apa namanya? Orang yang ingin mendedikasikan dirinya tinggal di sana karena tidak pernah ada kejahatan di situ. Lupa namanya. Ya, dia sekarang sedang mengembalikan itu. Mereka tidak memakai alat-alat komunikasi, kalaupun dipakai itu ditaruh begitu. Dan tingkat kebahagiaan mereka lebih terasa gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya coba berkaca dari Filipi pasal yang kedua ini. Salah satu kegagalan di dalam keluarga kita adalah saat kita meniadakan komunikasi
komunikasi itu menurut saya salah diletakkan. Bukan mendekatkan yang jauh, tetapi menjauhkan yang dekat. Memang betul mendekatkan yang jauh, tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu cara berpikir yang dipaksakan dalam hal ini, seolah-olah mempergunakan alat komunikasi yang seperti itu benar adanya, sehingga kita berpikirkan begini, seolah-olah hubungan yang jauh itu bisa didekatkan dengan alat komunikasi. Tidak salah seluruhnya, tetapi jangan sampai ini kita telan mentah-mentahin. Sekali lagi, kegagalan di dalam keluarga kita lebih sering disebabkan oleh karena ketiadaan komunikasi. Yang timbul apa? Saling curiga. Yang terjadi apa? Salah paham. Kemudian munculnya pertengkaran, munculnya sakit hati. Karena apa? Masing-masing kita hari-hari yang kita isi dengan pikiran-pikiran yang salah terhadap pasangan kita. Yang terjadi adalah bukan keharmonisan, tetapi rasa yang hambar. Di Israel, garam itu biasanya dalam bentuk batu. Nah, untuk memasak biasanya batu itu dipecah, dimasukkan ke dalam tempat, biar tempat itu berasa asin, dicemplungkan. Kalau lama-kelamaan batu itu dibuat masak, lama-lama dia akan habis rasa asinnya. Setelah batu itu tidak lagi berasa asin, maka batu garam itu akan dibuang, akan diinjak orang karena tidak berguna. Karena apa? Sudah tidak ada rasa asinnya, sudah tawar. Kalau dalam keluarga Kristen tidak ada komunikasi, yang ada hanya tawar nanti pada akhirnya. Kalau sudah rasa tawar ini, apa yang menjadi konsep kebahagiaan di dalam keluarga itu? Saya coba mencetuskan beberapa kesulitan, beberapa konflik akibat daripada komunikasi yang terputus di dalam keluarga. Yang pertama adalah komunikasi yang buruk. Ini tentu ya. Komunikasi yang buruk antara suami dan istri atau antara orang tua dengan anak. Kita tidak bisa menutup mata Bapak Ibu Saudara, komunikasi yang buruk itu menjadi penghancur secara perlahan-lahan. Seperti seorang yang punya penyakit kanker, dia perlahan-lahan menggerogoti tubuh. Sama seperti seorang yang berpenyakit gula, dengan istilah mereka silent killer, pembunuh diam-diam. Komunikasi yang salah, komunikasi yang buruk dalam pernikahan, ini menjadi senjata yang mematikan, tidak terlihat, tapi diam-diam. Diam-diam. Nah, kenapa hari ini kita tidak tahu dampak efeknya dari masalah komunikasi ini, dari komunikasi yang buruk ini? Karena kita menganggap punya satu paham yang sama. Memang ini kegerakannya, memang ini situasinya. Kita selalu menyalahkan kenyataan yang seperti ini. Memang inilah situasinya, memang inilah kenyataannya.
kita tidak berkaca, melihat jauh ke dalam tentang efek samping dari apa yang kita nyatakan benar secara kolektif itu. Komunikasi yang buruk akan menjadi sebuah senjata yang mematikan bagi keluarga kita. Kenapa komunikasi buruk? Karena mungkin ada ambisi-ambisi egois yang tinggi. Ada konsep yang sia-sia. Jangan kita berpikir begini, apa yang benar hari ini Bapak Ibu Saudara menurut dunia. Jangan pernah kita berkata benar yang sesungguhnya. Kita harus berpikir lebih jeli hari-hari ini. Satu kali kemarin sempat di dalam rakernas itu disampaikan begini. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini. Ada seorang lulusan sekolah teologi S1, S2, S3, dia bilang begitu. Tapi khotbahnya berantakan. Ini pasti sekolahnya nggak benar. Saya coba berpikir, kok bisa ada pernyataan begitu? Sekolahnya S1, S2, S3 sudah sekian tahun, tapi khotbahnya jelek sekali. Ukuran seseorang duduk di dalam dunia pendidikan hanya dijatuhkan kepada cara bagaimana dia berkhotbah. Nah, ini kan kesalahan menurut saya. Sebab belajar itu tidak selalu dikontekskan kepada khotbah. Kalau khotbah itu kan jam terbang yang menentukan pada akhirnya. Baik atau tidaknya khotbah seseorang, bukan pendidikannya. Nah, seolah-olah ini dibenarkan. Nah, hari-hari ini kita mulai kritis dengan konsep-konsep yang ditawarkan dunia kepada kita. Tidak masalah, tidak apa-apa tanpa ada sebuah komunikasi. Ini kesalahan terbesar. Kenapa? Karena kita itu ada ambisi-ambisi pribadi. Ada egoisme yang terlalu tinggi. Ada konsep-konsep kebenaran yang kita junjung lebih tinggi nilainya. Seolah-olah kita berkata begini, jangan disentuh konsep kebenaran saya ini. Padahal hanya untuk mempertahankan egoismenya saja. Satu kali anak saya pernah tegur saya. Dia tanya, kenapa sih papi diem terus? Tanya begitu. Saya kan orangnya pendiam gitu. Anak saya sih diem, kenapa sih papi diem terus gak ngomong? Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Kenapa sih saya kok begini gitu? Saya juga menyalahkan, kenapa sih diem sih gitu? Saya tahu itu salah, tetapi untuk beranjak dari ketidaktahuan saya tentang persoalan ini sesuatu yang sukar, yang berat gitu. Tapi harus diusahakan. Salah satunya mungkin egois gitu. Saya berharap begini Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan tentang keluarga kita. Kenapa sih saya selalu menitik beratkan tentang keluarga? Karena keluarga itu menjadi cerminan kehidupan kita. Keberhasilan, kegagalan kita sebagai orang tua adalah terletak pada cara bagaimana kita berkomunikasi dalam keluarga kita. Kadang-kadang saya iri gitu Bapak Ibu Saudara dengan orang-orang yang
keluarga bisa ngumpul gitu ya, bisa makan bersama, berbincang-bincang. Tapi persoalannya juga sama gitu. Sulit berkomunikasi. Meskipun di tempat rekreasi itu benda yang satu itu tidak bisa lepas. Sepertinya itu menjadi satu ikatan yang begitu kuat. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan Alkitab dalam Filipi pasal yang kedua itu dari ayat yang telah kita baca. Sebagaimana Tuhan Yesus lakukan, Ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ketujuh. Dengan kata lain, buruknya komunikasi bisa diatasi dengan cara bersikap rendah hati dan menganggap pasangan atau orang lain itu lebih utama daripada kita. Mari kita timbulkan nilai dan kebenaran ini. Mari kita memiliki sikap rendah hati dan tempatkanlah pasangan kita, keluarga kita itu menjadi lebih utama. Kalau kita memiliki cara pandang dan konsep berpikir seperti ini, pasti komunikasi itu akan berjalan dengan baik. Rendah hati dan menganggap pasangan atau keluarga kita itu lebih utama. Seandainya kita tahu, Bapak Ibu Saudara, seandainya kita bisa menyelami, seandainya ada mesin waktu kita bisa menilai ke 2030, 2050 ke depan tentang efek dari akibat kecanggihan teknologi hari ini, kita pasti akan menyesal. Kita pasti bisa meralat dengan baik dan memelihara komunikasi dalam keluarga kita. Saya berharap dengan kita memiliki kerendahan hati dan menganggap pasangan itu, menganggap anggota keluarga itu lebih utama, paling tidak ini akan meningkatkan gairah kita untuk berkomunikasi, sehingga ke depan keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati, menjadi keluarga yang berhasil, bukan justru menjadi generasi-generasi yang membuat kita berduka cita, bukan menjadi orang tua yang menyesal melahirkan anak-anak, tetapi ada satu kebanggaan. Menurut saya belum terlambat, belum berakhir waktu ini. Masih kita bisa memulai. Tingkatkan komunikasi. Komunikasi itu dua arah. Dan kalau ini terus dibangun, digaungkan dalam keluarga kita, maka dimungkinkan keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Gembala berdoa. Bersyukur kepada Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan. Kami rindu rumah tangga kami, keluarga kami adalah rumah tangga keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami belajar pada saat sore hari ini, biarlah kami boleh berkomunikasi dengan baik, suami dan istri dapat berkomunikasi, dapat berbicara dengan baik, orang tua dengan anak-anak dapat berbicara dengan baik. Kami tahu Tuhan, ketika kami belajar satu dengan yang lain, saling merendahkan hati, merendahkan hidup, saling belajar untuk melayani, kami percaya ada satu pemulihan yang Tuhan akan kerjakan bagi rumah tangga dan keluarga kami. Satu kerinduan kami dalam rumah tangga kami adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Terutama anak-anak kami adalah anak-anak juga yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang masa mudanya, masa depannya Tuhan diberkati oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan.
setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami terapkan dalam hidup kami dapat melakukannya sehingga nama Kristus saja yang dipermuliakan. Memberkati Bapak Gembala, memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau berikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sudah beribadah kepada-Mu. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang luar biasa sore hari ini. Sebentar kami akan berikan korban persembahan kami Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan kami, baik memberi maupun yang tidak memberi. Tuhan memberkati kami. Kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau kami mau bersorak tinggikan Untuk Sabtu depan ibadah wanita ya, nanti untuk petugasnya bisa dilihat di roster masing-masing. Baik, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Berkatilah rumah tangga keluarga kami Tuhan. Jadikan keluarga kami keluarga yang mengasihi Tuhan, sehingga keluarga kami dapat menjalin komunikasi yang baik di antara kami. Sebab kami percaya dengan keberhasilan kami membangun komunikasi di antara kami, maka terjalinlah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang diberkati, anak-anak yang hormat, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga membuat kami sebagai orang tua diberkati. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, kiranya Allah sumber damai sejahtera menopang dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk, tetap duduk. Dari sini kan. Sudah.